Masak yang berkuah-kuah kuning dan sambal ikan. Hai teman-teman online, apa kabar kalian semua? Sebelumnya assalamualaikum. Semoga yang setia nonton videoku selalu diberi kesehatan ya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini di pagi hari ya teman-teman, abaikanlah wajahku yang masih buluk ya teman-teman, yang gak ada alis cetar. Ya udahlah, sebelum kegiatan dimulai, mari kita sarapan dulu ya teman-teman. Ini aku sarapannya pakai si ubi tela aja ya teman-teman, yang ada ini aja gitu kan. Yang ini ngerebusnya itu tadi malam ya teman-teman, ini sisa yang tadi malam. Alhamdulillahnya itu masih enak dimakan, jadi aku nikmatin ini dulu agar kita nggak gagal fokus dalam buat konten. Sebelumnya kalian apa sudah sarapan kah, atau makan kah, atau makan siang kah, atau makan malam kah? Soalnya kan aku tidak tahu. Ini tag naik up di videonya ini entah siang, pagi, sore, malam, nggak tahu ya teman-teman. Oke lah ya, woi, kita nikmatilah dulu ubi ketelaku ini ya teman-teman, atau yang dinamakan ini keladi kalau di tempat kami ya teman-teman. Tapi ini yang keladi entiknya yang biasa aku beli, yang kemarin aku beli ya teman-teman. Terus lanjut, aku mulailah kegiatanku. Nah, ini ikan tuh campur-campur, ini ikan kepala batu yang ku beli semalam. Terus tuh ada ikan sisa yang kemarin juga di kulkas, aku gabungin aja di satu. Nah, terus nanti aku mau masak ya, mau aku sambal. Terus ini aku punya labu siam dan labu yang gede gini, yang kemarin dibeli pakso, masih ada sisa. Jadi yang sebagian ini udah kelihatan ada yang busuk, jadi selagi belum busuk mari kita masak, kita manfaatin dulu ya kan yang ada di kulkas. Timbang mubazir nanti terbuang sia-sia kan. Nah, ini sebelum dimulai untuk mengupasnya, aku biasanya buang dulu ini bagian getahnya di ujung ini ya teman-teman. Aku gosok-gosok aja nih kayak gini, biar supaya dia keluar getahnya, supaya tuh tangan kita itu nanti enggak kena getahnya, itu enggak mencoklat atau mengkering gitu ya teman-teman. Nah, ini aku buangin dulu si getah-getahnya ini ha. Abaikanlah suara anak-anakku ya, batuk. Soalnya gimana, aku lagi ngeditnya ini juga lagi deket si Dede Arka itu masih batuk flu teman-teman. Tuh belum reda-reda, cuman demamnya itu udah reda alhamdulillahnya. Oke, lanjut. Ini aku mau ngupasin aja seperti ini dulu, nanti baru aku bersihin lagi pakai pisau. Nah, ini licin ya teman-teman, jadi aku mau buangin dulu getah-getah licinnya ini biar supaya itu gampang mempermudah aku buat nyerut si kulitnya ya teman-teman. Nah, ini ya kayak gini ya, jadi dia lebih gampang kan, nggak licin dia kalau udah disiram pakai airnya, itu dia lebih kesat ya teman-teman. Nah, ini diselip-selipannya itu sampai melompat dia kan saking licinnya. Itu diselip-selipannya itu nanti aku bersihkan juga. Nah, ini dia hasilnya yang udah aku bersihin kan. Di bagian selip-selipannya itu udah nggak ada, udah bersih total. Lanjut, aku mau ngerajang-rajangnya dulu. Aku ngerajangnya dipotong petak-petak aja gitu ya teman-teman. Soalnya nanti kalau terlalu kecil kali itu dia bisa hancur kan dimasak kan. Jadi aku mau bentuknya agak sedikit besar-besar aja gitu kan. Nah, ini potong seperti ini aja lah, udah oke lah ya untuk dimasak. Nah, ini juga nanti hasilnya kan dia menyusut ya kan. Nah, aku motong-motongnya tadi udah selesai teman-teman. Ini juga airnya udah aku ganti, udah aku cuci bersih juga tadi. Ini bentuknya udah kayak gini. Lanjut, tinggal kita masak selanjutnya. Tapi sebelum masak, aku tuh mau ngeparut atau ngukur ini si kelapaku ini ya teman-teman. Nah, ini aku bikin main-mainan, kita main kuda-kudaan dulu dengan parutan ini ya teman-teman. Ini parutan legend, entah kenapa aku lagi pengen ngeparut ini. Ini parutan itu dari punya ibu aku ya, atau dari punya emak gue ya teman-teman. Nah, ini aku parut. Nah, kalau parutan mesin gitu aku sebenarnya sih punya ya, cuman aku lagi pengen pakai parutan begini. Kadang-kadang aku kan sering pakai santan instan ya kan, tapi aku entah kenapa lagi pengen ngeparut-parut kayak gini. Nah, ini aku kasih penampakan kliennya seperti inilah dia yang kuparut ini. Lanjutlah kita parut lagi sampai dia selesai. Nah,
Aku tuh entah kenapa lagi pengen ngeparut-parut pakai ini gitu kan. Jadi teringat kayak di kampung-kampung atau di masa kecil dulu kan, sering suka disuruh emak marut kelapa kan. Nah ini dia hasilnya, parutanku enggak kalah halusnya pakai parutan mesin ya teman-teman. Nah aku kalau nggak marut ini itu bisa jago lah gitu ya, alhamdulillahnya ya. Tapi kalau paksu dia nggak berani, dia malah suka pakai parutan yang mesin. Oke lanjut, aku mau siapin dulu sih bumbu-bumbunya seperti cabe caplak dan cabe merah ini. Aku mau buat tapi enggak untuk si gulai kuningnya ya teman-teman, tapi aku mau buat untuk si ikannya itu tadi ya, ikan sambalnya ya. Aku pilihin dulu si cabenya ini mau seberapa banyak aku butuhkan ya teman-teman. Aku pilih-pilih dulu, aku pilih-pilih kan. Segini aja itu udah cukup bagiku karena kan ikannya juga nggak terlalu banyak ya teman-teman. Lanjut kita ngebersihin lagi si perbawangannya si teman-teman cabai-cabian ini ya. Kalau nggak ada mereka itu rasanya itu kurang afdol, kurang nikmat dan kurang lengkap. Seperti masakan tanpa garam, justru kurang lengkap ya teman-teman. Sama kayak cabai kalau nggak ada bawang, ya udahlah rasanya itu ya cabai doang. Oke, lanjutlah ya. Marilah kita selesaikan dulu sampai dengan selesai si perbawangan ini, si bawang putih, bawang merah ini. Nah, ini dia yang udah aku petik-petik, udah aku kupas-kupas. Ini sebagian ini untuk bumbu si gulainya dan si cabai ya. Lanjut, aku udah siapin si teflon. Aku mau masak sayurnya dulu. Nah ini pertama-tama nih aku taruh dulu si lengkuas, jahe dan daun jeruk ya. Aku goreng duluan itu sampai muncrat minyaknya. Terus lanjut, habis itu aku masukkan si bumbunya yang udah aku blender ya teman-teman. Kalau aku mau blender yang halus banget, aku pakai blenderku yang legend ini, bener-bener halus dia kan. Nah terus lanjut, ini si bumbunya ini sudah mulai berbau harum dan kadar airnya itu udah menyusut. Aku masukkan dulu si sayur labu jipangnya ini ya teman-teman ke dalam sini ha. Kelihatannya ini banyak tapi nanti juga hasilnya nggak begitu banyak ya. Nah ini ya aku carut-carut dulu, gado-gado dulu dia dengan si bumbu-bumbu ini ya, biar jadi satu dia, biar dia si jipangnya ini lebih meresap. Nah ini dia. Terus lanjut aku udah siapin juga si minyak ini untuk ngegoreng ikan ya teman-teman. Yang masak sayurnya tadi udah di skip aja, itu udah mateng. Nanti kalau kelamaan kalian bosan-bosan nonton videoku tuh terlalu panjang-panjang katanya kan, nanti kalian bosan-bosan ya kan. Kalau memang kalian tidak bosan, pasti kalian komen di videoku dan pasti kalian like dan pasti kalian share ya kan teman-teman. Berarti kan kalian bosan kan selalu skip videoku kan, hanya lewat di beranda kalian aja. Ya udah nggak apa-apa, disyukurin aja masih terlewat di beranda kalian. Lanjut, ini aku mau angkat aja si ikan ini karena dia udah mateng juga. Terus lanjut aku mau ngegoreng sisaannya ikannya ya. Ini kualiku atau teflonku ini kok tiba-tiba traveling dia ke kanan dan ke kiri. Nah ini ikan sisaannya yang belum digoreng, jadi aku mau goreng dulu. Nih penampakannya ini ikan tongkol ya teman-teman, atau jenis ikan tuna gitu. Nah ya kan, tapi ini yang kecil. Terus lanjut, si goreng ikannya udah selesai, di skip aja, udah selesai, nggak usah kepanjangan. Nah sekarang aku lanjut mau masak si cabenya ini ya, untuk baladonya ya teman-teman. Tadi ini udah aku chopper, nggak aku videoin. Ya udah nggak apa-apa, ini bukan sulap bukan sihir, yang penting dia udah hancur aja ya kan si cabai ini kan. Terus aku gado-gado, aku kublek-kublek di sini. Nah bukan sulap bukan sihir, inilah dia penampakan hasil masakanku hari ini. Labu jipang kulai kuningku udah siap. Terus ini ikannya, ikan sambal. Nah ini aja lah ya teman-teman, menu sederhanaku tapi mantul di lidah ya teman-teman, pokoknya mantap. Oke, sampai sini dulu videoku. Assalamualaikum. Jangan lupa tersenyum dan bersyukur untuk hari ini.